Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Andrianto untuk mata kuliah metabolisme bagi mahasiswa S1 Kimia. Jadi pada pertemuan ini, pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai anabolisme lipid. Pertemuan ini melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai katabolisme lipid, di mana katabolisme adalah proses penguraian. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana lipid ya dalam nutrisi itu berupa dua hal, yaitu yang pertama itu adalah triasil gliserol, yaitu berupa lemak dan minyak, masuk melalui jalur pencernaan sampai di dalam usus akan diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua, komponen nutrisi dari lipid itu adalah kolesterol. Ketiga komponen ini, asam lemak, gliserol, dan kolesterol akan menembus membran usus masuk ke dalam darah. Nah, di dalam darah, tiga komponen ini akan bergabung bentuk partikel baru ya, di mana yang pertama em, asam lemak dan gliserol bergabung lagi membentuk triacylglycerol, kolesterol bergabung masuk membentuk suatu partikel namanya lipoprotein. Nah, lipoprotein ini akan beredar eh, mengikuti aliran darah sampai kepada jaringan yang membutuhkan, misalnya otak membutuhkan, jaringan otot membutuhkan, atau jaringan lemak membutuhkan, maka lipoprotein lipase di jaringan tersebut akan menguraikan kembali asam lemak, eh, gliserol, dan kolesterol diambil dari lipoprotein masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel pada minggu yang lalu kita sudah membahas kembali lagi maka akan ada asam lemak, gliserol, dan kolesterol. Asam lemak akan mengalami penguraian menjadi asetil koenzim A di dalam mitokondria. Asetil koenzim A lanjut diuraikan lagi masuk ke siklus Krebs menjadi CO2 dan H2O. Nah, selanjutnya gliserol akan masuk ke jalur glikolisis ya apabila glukosa adalah terpenuhi dari karbohidrat. Tapi pada kasus seseorang makan hanya lemak tanpa makan karbohidrat, maka gliserol akan masuk kepada jalur gluconeogenesis, akan menjadi glukosa dan mensuplai glukosa darah. Nah, dalam hal gliserol diuraikan melalui glikolisis menjadi asetil CoA, maka jalurnya sama, semua menjadi CO2 dan H2O. Nah, tetapi bagaimana pada kondisi seseorang yang misalnya energinya dia sudah cukup dari glukosa. Jadi kita akan punya nih asam lemak bebas, kemudian kita akan punya gliserol, ya. Eh, Kemana ini larinya asam lemak bebas dan gliserol ini? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi saya akan menjelaskan menggunakan whiteboard kembali. Nah, baik. Jadi saat kita mempelajari anabolisme, maka kita mempelajari otomatis yang sudah di dalam sel. Kita nggak bicara lagi yang di luar sel. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari katabolisme. Nah, jadi ini yang pertama saya punya di sini adalah sitoplasma sel. Nah, kemudian dari semua karbohidrat yang masuk ya ke dalam tubuh melalui makanan itu akan ada dalam bentuk yang namanya glukosa. Glukosa pada pertemuan yang lalu, apabila glukosa ada dalam jumlah yang banyak, maka glukosa akan mengalami glikolisis. Glukosa mengalami glikolisis menjadi pirufat. Saya kurangi dulu agar tempatnya tidak menghabiskan terlalu banyak. Ya, oke. Glukosa mengalami glikolisis atau saya akan membedakan nama senyawa dan nama jalur ya. Jadi nama jalur besar. Oke, glukosa mengalami glikolisis menjadi pirufat.
Kemudian pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, dekarboksilasi oksidatif menjadi yang namanya asetil-CoA. Asetil-CoA. Oke. Ya. Baik, ini kita punya ya, glukosa menjadi pirufat, pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, apabila kita makan karbohidrat dalam jumlah yang banyak, maka yang pertama asetil-CoA tentu akan menjadi energi. Tapi kalau banyak banget bagaimana gitu ya? Atau pada pertemuan yang lalu, eh, ya, jadi akan apabila makannya banyak banget glukosanya gimana? Nah, makanya asetil-CoA ini ya akan berpindah ke suatu organel yang baru ya. Ini kita ini. Oke. Nah, ini organel ini namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma halus. Baik, jadi asetil-CoA ini akan dirubah ya menjadi asam lemak. Asetil-CoA akan dirubah menjadi asam lemak di dalam retikulum endoplasma halus. Ini prosesnya disebut dengan lipogenesis. Perhatikan bahwa proses lipogenesis, ya, asetil CoA menjadi asam lemak itu adanya di RE halus. Tetapi asam lemak menjadi asetil CoA itu adanya di mitokondria. Proses ini dipisahkan di dua tempat yang berbeda agar tidak menjadi proses bolak-balik yang mubazir, gitu ya. Nah, asam lemak yang terbentuk ya dalam proses ini akan keluar lagi pada kondisi yang banyak dia akan keluar lagi. Kemudian asam lemak ini akan masuk ke organel yang lain. Ini saya perbaiki agar tidak terlalu mengambil banyak tempat. Jadi ini RE halus, ini. Nah, kemudian asam lemak akan pindah ke organel yang lain, ya. Yang nama organel ini adalah liposom. Liposom. Jadi nama organel ini adalah liposom. Di sini asam lemak ini akan bertemu dengan temannya, yaitu gliserol. Dari mana asalnya gliserol? Gliserol berasal dari glikolisis ini juga ya. Jadi di sini kan menghasilkan gliserol. Gliserol, gliserol, gliserol masuk sini. Kemudian baik asam lemak dan gliserol akan dirubah menjadi senyawa yang namanya lemak atau triasil gliserol. Trigliserida atau lemak. Ini adalah proses dari biosintesis lipid di dalam tubuh. Nah, selain dari glukosa atau gliserol dari penguraian glukosa. Nah, kemarin kita juga sudah belajar ya, ini asam lemak, lemak. Terus kemudian ada gliserol juga. Gliserol juga. Oke, ini saya akan tuliskan ya dengan catatan berwarna merah ini. Ini yang mana merah ini artinya adalah dari makanan ya.
dari makanan. Oke. Jadi komponen yang berwarna merah ini, glukosa, asam lemak, dan gliserol semuanya berasal dari makanan. Apabila berlebih, masuk sini ya asam lemaknya, kemudian gliserolnya juga akan masuk ke dalam liposom. Semua akan menjadi trigliserida atau lemak. Nah, jadi perhatikan bahwa lemak dalam tubuh tidak hanya berasal dari lemak yang kita makan, tetapi apabila kita kemudian makan eh, makanan yang berupa eh, karbohidrat berlebih, dalam hal ini glukosa, juga akan diubah menjadi lemak. Nah, sebetulnya ada satu lagi ya, meskipun kita belum bahas, tapi mungkin saya masukkan ke sini saja ya, karena ini masih terkait. Bahan ketiga, sintesis eh, lemak itu juga bisa berasal dari eh, asam amino atau protein. Saya lingkarin saja. Oke. Nah, jadi apabila kita makan protein ya yang banyak, maka protein akan dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini akan masuk ke dalam tubuh ya. Nah, di dalam tubuh, apabila asam amino ini berlebih, dia tidak akan diubah lagi menjadi protein. Apalagi kita tidak olahraga, kita tidak berpikir atau melakukan proses-proses yang membutuhkan protein, baik berupa protein struktural maupun enzim. Maka protein ini akan diuraikan kembali menjadi eh, asetil-CoA ya. Asetil-CoA nanti bisa masuk ke jalur sintesis dari eh, asam lemak dan bisa menjadi gliserol. Nah, terus kemudian sebagian asam amino ini juga bisa diubah menjadi glukosa. Sebagian asam amino ya ini bisa diubah menjadi glukosa juga. Saya berpanah ke glukosa. Sehingga kalau kita konsumsi protein banyak juga, itu bukan dalam artian nanti ototnya jadi besar. Enggak. Nanti saya akan bahas secara khusus ini di bagian asam amino dan protein. Tetapi apabila kita konsumsi banyak protein juga, dia akan diubah menjadi glukosa. Glukosanya jadi gliserol. Nah, terus kemudian dia ubah jadi asetil-CoA, asetil-CoA-nya jadi asam lemak, dan semuanya menjadi lemak. Nah, ini semua terjadi ya pada kondisi berlebih. Jadi ini selesai. Jalur sintesis apa namanya jalur sintesis eh, lipid ya lemak itu selesai. Sebetulnya ada satu lagi ya, yaitu yang namanya kolesterol. Mungkin saya akan bahas lebih detail di minggu yang akan datang, tapi mungkin saya singgung juga sedikit di sini ya. Jadi asetil-CoA ini bisa juga diubah menjadi yang namanya kolesterol. Kolesterol. Jalurnya namanya adalah biosintesis kolesterol. Saya geser sedikit ini biar terlihat. Oke, jadi ini bisa diubah menjadi kolesterol ya seperti itu. Nah, jadi perhatikan ya, kalau kita makan karbohidrat berlebih, semua diubah jadi lemak, jadi kolesterol. Kita makan lemak berlebih, semua diubah otomatis jadi lemak. Kita makan protein berlebih juga diubah jadi lemak ya. Makanya jangan makan berlebih. Nah, kemudian kita itu punya beberapa kondisi ya. Ini semua yang saya gambar berwarna hitam ini adalah kondisi setelah makan. Ya, jadi setelah makan 2 jam setelah makan ya, itu semua sintesis berlangsung dalam tubuh. Hanya kita kalau habis makan tuh ngantuk. Kenapa? Karena banyak energi dibutuhkan untuk sintesis. Jadi termasuk ini sintesis lemak ya, sintesis kolesterol, ini semua butuh energi. Nah, energi juga diperoleh dari makanan 2 jam setelah makan itu. Tapi bagaimana dengan 2 jam sampai 6 jam setelah makan? 2 jam sampai 6 jam setelah makan itu namanya kondisi antara makan. Energi akan diperoleh dari penguraian glikogen. Saya tidak akan bahas itu karena itu sudah masuk ke bagian UTS. Nah, pada kondisi 6 jam sampai dengan 18 jam setelah makan, itu kondisi diperoleh dengan lemak.
Ya, kondisi tersebut adalah kondisi puasa. Ya, jadi ini saya akan tuliskan. Oke, saya tuliskan di sini dengan warna yang berbeda. Nah, warna biru ya. Ini pada kondisi atau saya tulis yang hitam dulu ya. Hitam, hitam ini artinya kondisi setelah makan. Banyak energi setelah makan. Nah, sekarang saya akan tulis dengan warna biru ya. Biru ini artinya puasa. Nah, perhatikan saya tidak membahas kondisi eh, antara makan. Puasa itu adalah 6 sampai 24 jam sebetulnya setelah makan. 6 sampai 24 jam setelah makan kondisi puasa. Nah, pada kondisi puasa maka yang terjadi adalah lemak atau trigliserida akan diuraikan kembali menjadi asam lemak dan gliserol. Menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol ini akan kemudian keluar lagi ya, keluar lagi, dia menjadi full asam lemak di sini, asam lemak di sini, dia menjadi asam lemak dan gliserol juga. Jadi gliserolnya akan kembali juga menjadi gliserol pada kondisi 2 jam setelah makan. Nah, kemudian pada kondisi ini maka lemaknya akan dikirim ke mitokondria. Saya satu lagi organel di sini. Ini adalah mitokondria. Ya, asam. Nah, kemudian asam lemak ini di mitokondria dia akan menjadi asetil-CoA. Nah, ini masuk lagi ke jalur yang minggu lalu ya. Jadi saya tidak akan detail lagi di sini. Oke. Ya, pada intinya, apabila kita setelah makan, maka energi akan berasal dari penguraian, penguraian lemak. Oke. Nah, kemudian gliserol akan diubah untuk mensuplai glukosa darah. Oke. Ya. Nah, jadi pada kondisi puasa, apa yang terjadi? Ya, 6 sampai 24 jam setelah makan ya. Jadi gini, kalau kita misalnya makan jam 6 pagi sampai jam 8, jam 9 tuh kita ada rasa kenyang. Karena semua energi berasal dari makanan kita. Tapi perhatikan, mulai jam 10 tuh kita akan terasa lapar. Apa yang terjadi? Karena energi dari makanan itu udah turun. Gula darah udah turun. Semua sudah diserap masuk ke dalam sel. Lemak-lemak sudah diserap masuk ke dalam sel. Tapi tubuh kan tetap membutuhkan energi. Apa yang terjadi? Maka energi akan shifting, berubah. Sumber energi bukan dari glukosa darah lagi, tapi energi akan berasal dari glikogen. Nah, glikogen ini akan survive sampai sekitar 2 jam. Karena nggak banyak. Glikogen itu cuma ada di hati dan otot. Nah, glikogen itu nahan sampai jam 12, jam 1. Ya. Kita lapar lagi. Nah, tapi kalau kita abaikan rasa lapar itu, kita akan masuk ke tahap yang lain berpuasa. Ya, lewat tuh jam 12, jam 1, jam 2 rasa laparnya hilang. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat rasa lapar itu hilang, kita masuk ke dalam tahap yang namanya berpuasa. Artinya energi akan berasal dari proses penguraian lemak. Saat energi berasal dari proses penguraian lemak, maka rasa lapar hilang lagi. Ya, jadi jam 2 itu rasa lapar hilang tuh. Ya, nanti keluar lagi ya rasa lapar itu keluar lagi sekitar 12 jam atau 18 jam ya sekitar itu. Rasa lapar akan keluar lagi di situ. Nah, itu sudah memasuki tahap akhir berpuasa. Kalau ini diabaikan, maka pada fase 24 jam kita akan peroleh energi kita dari protein dan itu tidak boleh terjadi.
Karena protein adalah zat yang sangat penting bagi proses kehidupan kita ya untuk berpikir ya dan macam-macam. Ya, sehingga kita hanya boleh melakukan proses metabolisme stop di puasa. Kalau sudah masuk ke protein itu namanya bukan puasa lagi 24 jam, tapi fase kelaparan. Nah, kelaparan ini fase yang berbahaya. Baik, jadi itu yang bisa saya berikan untuk biosintesis lipid di bagian pertama ini. Selanjutnya kita akan beralih membahas mengenai slide lipid.